Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Aprilia dengan NIM 0545958897, program studi ilmu komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas 3 saya pada mata kuliah perencanaan program komunikasi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis program komunikasi yang berjudul Remaja Cerdas Bermedia Sosial. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, terus juga ada menentukan target audiens, serta untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif untuk bisa meningkatkan literasi digital di kalangan para remaja. Di sini ada analisis situasi teman-teman semua. Ada penggunaan media sosial meningkat ya. Berdasarkan kondisi saat ini nih, penggunaan internet dan juga media sosial terus mengalami yang namanya peningkatan, terutama di kalangan para remaja teman-teman semua. Berbagai aktivitas komunikasi, terus juga ada pembelajaran, hiburan, dan pencarian informasi juga dilakukannya melalui platform seperti digital seperti Instagram, terus TikTok, terus ada juga YouTube, dan juga ada WhatsApp. Namun nih, tingginya penggunaan media sosial belum diimbangi dengan yang namanya kemampuan literasi digital yang memadai, yang lebih memadai ya teman-teman semua. Banyak remaja masih mudah mempercayai informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu nih dari informasi tersebut. Terus juga selain itu ada banyak kasus-kasus cyberbullying, ujaran kebencian, serta penipuan online juga semakin sering ditemukan dalam kehidupan digital sehari-hari. Di sini juga ada yang namanya analisis permasalahan. Ya, permasalahan utama nih yang ditemukan adalah itu rendahnya tingkat literasi digital di kalangan para remaja. Banyak banget pengguna media sosial yang langsung membagikan nih informasi tanpa memeriksa terlebih dahulu nih informasi ini tuh kebenarannya seperti apa gitu. Terus selain itu juga sebagian remaja itu belum memahami yang namanya etika komunikasi digital, sehingga terjadi yang namanya komentar negatif, terus juga adanya perundungan cyber, ada yang namanya konflik di media sosial. Terus juga kesadaran ini tuh akan pentingnya menjaga keamanan terutama data pribadi juga masih sangat rendah, sehingga dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan data serta penipuan digital gitu. Terus ada analisis target audience. Pada program ini target audiens saya itu yaitu remaja-remaja yang berusia 15 hingga 22 tahun. Karena kelompok usia tersebut merupakan pengguna media sosial yang sangat aktif saat ini, mereka menghabiskan banyak waktu, terus juga untuk berinteraksi, mencari informasi, serta membangun relasi melalui platform digital, teman-teman semua. Kenapa remaja dipilih? Karena memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi terhadap perkembangan teknologi, terutamanya ya, terhadap perkembangan teknologi. Dan juga memiliki potensi menjadi agen perubahan di lingkungan sekitarnya. Dengan meningkatnya literasi digital pada kelompok ini, dampak positif program diharapkan dapat menyebar lebih luas teman-teman semua. Maka dari itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini ada strength. Strength ini tuh isinya media sosial, mudah menjangkau audiens. Terus ada weakness. Weakness ini minat edukasi yang masih rendah. Terus ada opportunity, dukungan pemerintah dan teknologi digital. Ada threat juga. Di sini ada hoax dan cyberbullying meningkat. Ya. Terus ada analisis SWOT ini juga digunakan untuk mengidentifikasi nih faktor dari internal sama eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dari program tersebut. Kekuatan program ini itu adalah pemanfaatan media sosial, teman-teman. Media sosial yang dekat dengan kehidupan para remaja, sehingga pesan akan dapat disampaikan secara lebih cepat dan juga luas.
Namun program ini juga memiliki kelemahan, yaitu masih rendahnya minat sebagian remaja terhadap konten edukatif. Dan namun peluang program ini tuh cukup besar teman-teman, karena adanya dukungan pemerintah terhadap literasi digital serta tersedianya berbagai platform digital yang mudah untuk diakses. Ancaman utama pada program itu berasal dari meningkatnya penyebaran hoax, terus adanya cyberbullying dan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi digital. Ada analisis strategi komunikasi di sini teman-teman. Ada terbagi dua, ada strategi sama ada media. Strategi komunikasi ini yang digunakan itu dalam program ini meliputi strategi edukatif, terus ada persuasif sama ada interaktif. Dan strategi edukatif ini dilakukan melalui webinar, terus juga infografis, ada juga konten literasi digital yang bisa memberikan pengetahuan kepada para peserta. Sedangkan strategi persuasif sendiri dilakukan melalui kampanye media sosial, terus juga ini untuk bisa mendorong perubahan perilaku positif dalam penggunaan internet. Dan selain itu, pada strategi interaktif diterapkan nih melalui sesi diskusi, terus ada tanya jawab, dan juga kuis digital agar peserta lebih aktif juga nih dalam terlibat dalam program ini teman-teman semua. Sedangkan pada media yang dipilih ini adalah platform yang paling banyak digunakan remaja ya. Media ini tuh adalah media-media yang digunakan remaja seperti Instagram, terus juga ada TikTok, ada YouTube, ada bisa juga webinar tapi melalui daring ya teman-teman semua. Analisis rencana aksi. Pada tahapan program 1 ini ada persiapan teman-teman. Persiapan ini tuh ada yang namanya pembentukan ya. Ada yang namanya pembentukan atau persiapan pembentukan tim pelaksana gitu, penyusunan materi dan perencanaan kegiatan. Ini tuh dilakuinnya pada tahap pertama ya teman-teman semua. Terus ada tahap kedua. Tahap kedua ini itu tahap dimana pelaksanaan yang meliputi webinar literasi digital ini kampanye media sosial, penyebaran konten edukatif dan diskusi interaktif ini dilakukannya pada tahap kedua ini ya. Terus ada tahap ketiga. Apa sih yang dilakuin pada tahap ketiga? Yaitu evaluasi teman-teman semua. Evaluasi ini tuh bertujuannya untuk mengukur efektivitas program dan mengetahui nih tingkat pencapaian tujuan dari yang telah ditetapkan gitu. Di sini juga ada analisis, monitoring dan evaluasi. Monitoring ini dilakukan selama program berlangsung untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, di sini juga ada evaluasi ya, teman-teman. Evaluasi dilakukan setelah program selesai dengan mengukur jumlah, terus juga dengan mengukur jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sama mengukur tingkat partisipasi dalam media sosial tersebut serta hasil kuesionernya yang diberikan kepada peserta. Hasil evaluasi ini tuh akan digunakan untuk sebagai bahan perbaikan nih teman-teman semua, perbaikan dan pengembangan program pada pelaksanaan berikutnya gitu. Terus kesimpulannya, berdasarkan hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan kebutuhan penting nih bagi remaja di era digital saat ini. Program remaja cerdas bermedia sosial dirancang untuk meningkatkan kemampuan remaja dalam menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan juga bisa mempertanggungjawabkannya. Melalui program ini juga diharapkan terciptanya nih lingkungan komunikasi digital yang lebih sehat, lebih aman, dan juga lebih produktif bagi generasi muda gitu ya teman-teman semua. Demikian untuk presentasi mengenai analisis program komunikasi dengan judul Remaja Cerdas Bermedia Sosial. Semoga program ini dapat memberikan kontribusi positif buat dalam meningkatkan literasi digital dan juga bisa menciptakan yang namanya generasi muda yang lebih cerdas lagi dalam bermedia sosial.